Allah, riba dan bukan riba, tolong jangan melihat marginnya, jangan melihat nilai keuntungannya. Bisa jadi ada orang mendapatkan keuntungan lebih besar tapi itu riba, mendapatkan keuntungan lebih kecil tapi riba. Sebaliknya ada orang yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar tapi dia bukan riba. Contohnya gimana, Pak? Baik, saya kasih contoh. Anda kalau punya uang 10 juta, Anda tabung di bank konven misalnya, Pak, Anda dikasih bunga berapa, Pak? Sekarang bank konven itu bunga yang paling rendah 8 ya, 8,5%. Itu ada yang masih di bawahnya 9. Rata-rata 9%, ada yang sampai 8,5%. Itu pun bank harus menanggung risiko ada sebagian uang yang hilang. Tapi 8,5% ini kan tidak dimiliki seutuhnya oleh bank. Sebagian dibagikan kepada para nasabahnya. Nasabah hanya mungkin mendapatkan 4 atau 3%. 3-4%. Jadi Anda kalau punya uang 10 juta, Anda taruh di bank konven, per bulan itu secara teori cuman dapat duit 3.000, 4.000, atau cuman 5.000. Sudah? Tapi ini apa? Riba. 10 juta Anda gunakan untuk modal usaha, dipakai untuk produksi roti. Jadilah roti Ronila misalnya. Lalu dalam waktu sebulan karena laku ya, Anda beruntung dan bisa mendapatkan keuntungan 5 juta. Untung berapa persen? 50%. Riba enggak ini? Bukan. Makanya riba dan bukan riba itu tidak melihat dari nominal, tapi melihat dari apa? Melihat dari bagaimana cara kita mendapatkan uang. Ada sebagian orang yang berkomentar begini, katanya sistem syariah kok ternyata lebih mahal dibandingkan konven, sehingga orang punya stigma syariah itu lebih mahal dibandingkan konvensional. Memang untuk sementara ini ya, kalau kita lihat runtutannya, di sini ada BI. BI itu tidak mengutangkan uang, tapi BI sebagai lembaga regulatory body, sebagai lembaga pengawas untuk para pelaksana kegiatan perekonomian di bawahnya. Bank konven punya duit, dia menetapkan bunga 9%. Bank syariah sebagian modalnya 50% dari bank konven, sehingga dia pun terkena bunga 9% tadi. Makanya oleh bank syariah dia juga butuh margin dong. Akhirnya dia naikkan. Baik, kami ngambil margin 3%, sehingga jadilah bank syariah 11% atau 12%. Baik. BMT ngambil dana dari bank syariah, berarti bunga bank syariah juga kena 12%. Akhirnya begitu sampai di BMT menaikkan marginnya jadi 14%. Makanya kenapa BMT itu kok lebih mahal dibandingkan bank konven? Karena urutan dari tandon uang tadi, bunga konven masuk ke bank syariah, bunga bank syariah masuk ke BMT. Sehingga muncul stigma di masyarakat, syariah lebih mahal dibandingkan konven. Baik, terlepas dari ini hadirin, kalau misalnya ada seorang developer, dia menjual rumahnya, dia menjual unit rumah tanpa bank, secara langsung kepada konsumen, misalnya pakai cash tempo selama 2 tahun. Tapi ternyata secara perhitungan harganya lebih besar dibandingkan suku bunga bank. Halal atau tidak? Halal saja. Namanya orang jual beli kan boleh ngambil margin 30%, boleh nggak ya? Boleh. Atau dia ngambil margin misalnya 20%, boleh tidak? Boleh. Betul kalau Anda bandingkan dengan bank, kalah, karena bank itu cuma 8%. Tapi ini kan jual beli real. Namanya jual beli real, Anda ngambil margin 30%, 40%, boleh atau tidak? Boleh. Toko buku itu, Pak, ngambil margin sampai 50%, Pak. Mungkin toko roti ngambil margin sampai 60%. Kemudian nanti dibagi-bagi sama bawahnya.
Toko-toko yang lain bisa ngambil margin di atas 50%. Tapi itu kan usaha real yang halal, sehingga sah-sah saja dia ngambil margin lebih banyak. Yang tidak boleh itu ketika usahanya hanya berputar dalam sektor uang. Uang dijadikan sebagai komoditas dan bukan sebatas alat tukar.